Dalam sebuah organisasi, setiap keputusan yang diambil manajer sangat menentukan arah dan keberhasilan tim. Oleh karena itu, pengambilan keputusan dalam manajemen tidak bisa dilakukan secara asal, tetapi harus melalui proses yang jelas dan terstruktur. Tahap pertama adalah identifikasi masalah. Manajer harus memahami apa masalah utama yang sedang dihadapi, misalnya penjualan menurun atau kinerja tim yang tidak mencapai target. Jika masalah tidak dikenali dengan benar, maka keputusan yang diambil juga berisiko akan salah. Baik, jadi masalah kita adalah keterlambatan produksi konten dan dampaknya pada jadwal kampanye. Tahap kedua adalah pengumpulan informasi. Pada tahap ini, manajer mengumpulkan data dan fakta yang berkaitan dengan masalah. Informasi bisa berasal dari laporan, hasil evaluasi, maupun masukan dari anggota tim. Tujuannya agar keputusan yang didasarkan pada data dan bukan hanya asumsi semata. Saya sudah cek data, manajemen atau keterlibatan dalam buku ini turun 30% karena tidak adanya konten baru. Tapi jika kita menambah satu editor tambahan, maka proses bisa dipercepat hingga 40%. Tahap berikutnya yaitu evaluasi alternatif. Di sini, setiap pilihan dianalisis kelebihan, kekurangan, serta risiko apa yang mungkin akan muncul. Kemudian manajer akan mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjang sebelum menentukan pilihan yang terbaik. Jadi penambahan editor baru membutuhkan biaya tambahan sebesar 2 juta dan ini termasuk anggaran darurat dan tidak mengganggu keuangan proyek. Selanjutnya adalah penentuan alternatif solusi. Manajer menyusun beberapa pilihan tindakan yang mungkin akan dilakukan. Setiap alternatif harus realistis dan sesuai dengan kondisi organisasi. Oke, kita punya dua alternatif keputusan. Yang pertama, menambahkan satu editor untuk mempercepat produksi. Yang kedua, kita hanya memaksimalkan konten yang sudah ada. Kalau milih alternatif pertama, konten bisa selesai dalam tepat waktu dan engagement bisa kembali naik. Menurut saya, kalau kita memilih alternatif kedua, kemungkinan kita akan menjadi lebih hemat karena kita tidak akan menggunakan biaya sebesar itu. Nah, tapi akibatnya atau resikonya, konten dan kampanye yang akan dihasilkan akan menjadi kurang efisien. Baik dari sisi biaya bagian alternatif pertama masih dikatakan aman dan justru dapat meningkatkan hasil akhir proyek yang lebih baik. Berdasarkan data, kondisi lapangan dan anggaran, alternatif pertama memberikan peluang yang sangat besar. Setelah itu, masuk ke tahap pemilihan keputusan. Dari berbagai alternatif yang ada, manajer memilih solusi yang paling efektif dan paling menguntungkan bagi organisasi. Keputusan yang sudah dipilih kemudian masuk ke tahap pelaksanaan keputusan. Pada tahap ini, keputusan diterapkan dalam bentuk tindakan nyata dan melibatkan seluruh pihak yang terkait. Baik, setelah mempertimbangkan semua informasi, kita putuskan untuk memilih alternatif utama, menambahkan satu editor tambahan agar konten bisa selesai lebih cepat. Tahap yang terakhir adalah evaluasi dan pengendalian. Manajer menilai apakah keputusan yang diambil sudah memberikan hasil sesuai dengan harapan, dan jika belum, maka perlu dilakukan perbaikan atau penyesuaian. Dengan melalui proses pengambilan keputusan yang sistematis, manajer dapat meminimalkan risiko dan meningkatkan keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Baik, kita akan melakukan evaluasi pengenalan hipotesis setelah melihat perkembangan proyek. Baik, mungkin sampai sini aja rapat kita kali ini. Terima kasih untuk rekan yang sudah hadir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, saya